Shalom, selamat siang. Saat ini kita akan kembali belajar psikologi pendidikan bersama dengan saya Marsdia Kasenda. Kita akan belajar analisis peserta didik, karakteristik umum peserta didik berdasarkan usia, gender, dan latar belakang. Sangat penting buat kita sebagai guru untuk mengidentifikasi dan memahami karakteristik peserta didik. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena karakteristik peserta didik ini sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas belajar yang akan dilakukan, bahkan asesmen atau bimbingan yang akan kita lakukan pada peserta didik. Kita lanjut dengan pengertian karakteristik peserta didik. Nah, menurut Piwas Partanto Dahlan, karakteristik berasal dari kata karakter dengan arti tabiat atau watak, pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Kenapa dikatakan relatif tetap? Karena kebiasaan ini dilakukan secara berulang-ulang. Nah, menurut Sudirman, karakteristik peserta didik itu adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosial sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Karakteristik peserta didik dari segi usia terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek fisik, yang kedua intelektual, yang ketiga aspek sosial, yang keempat aspek psikososial, dan yang terakhir adalah aspek perspektif kognitif. Kognitif adalah kemampuan kita dalam pemahaman, dalam penerapan, bahkan dalam sintesis atau sintesa, dan perspektif ini biasa terjadi di dalam ruang lingkup pembelajaran atau berkaitan dengan proses belajar. Sebagai guru, kita juga perlu belajar tentang perkembangan karakteristik anak. Nah, di usia 2-6 tahun, dalam masa ini anak-anak akan memunculkan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan. Kita akan melihat bagaimana anak-anak akan bertumbuh, misalnya menjadi lincah, periang, menjadi anak yang rajin, bahkan kita akan melihat anak-anak yang dengan cepat memahami sesuatu, dengan cepat belajar sesuatu. Oleh karena itu, di usia ini kita harus memperhatikan mereka, mengidentifikasi mereka dengan benar, karena kita juga akan mengenal potensi-potensi anak kita, peserta didik kita dari usia dini. Selanjutnya, karakteristik peserta didik di usia 6-12 tahun. Dalam masa ini, peserta didik akan lebih banyak dipengaruhi oleh teman-temannya daripada orang tuanya. Karena di masa ini mereka lebih sering menghabiskan waktu dengan teman bermain mereka, dengan teman mereka yang sebaya, dengan teman mereka yang sama usianya dengan mereka. Bahkan mereka dipengaruhi oleh teman-teman mereka itu. Bagaimana kita akan melihat mereka lebih memperjuangkan bersama dengan teman-teman daripada memilih menghabiskan waktu mereka dengan keluarga. Tetapi sebagai peserta didik yang di usia 6-12 tahun, lumrah kalau mereka menunjukkan atau bersikap demikian. Karena di masa ini mereka memang di masa-masa yang lebih senang dengan teman. Kita sebagai guru harus memahami dan bahkan membantu orang tua agar dapat mengerti peserta didik di usia 6-12 tahun. Berikut karakteristik peserta didik di masa puber. Nah, di masa puber ini akan dimulai dari usia 11 atau 12 tahun dan berakhir di usia 14 atau 15 tahun. Untuk perempuan akan ditandai dengan haid, dan pada laki-laki akan ditandai dengan yang namanya mimpi basah. Nah, saya percaya kita semua sudah dewasa untuk membicarakan hal ini, dan kita juga mahasiswa sudah mengalami apa yang dinamakan dengan haid dan mimpi basah. Kemudian dalam masa puber ini mereka juga akan mengalami permasalahan yang terkait dengan penerimaan konsep diri. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri mereka, misalnya
dalam hal fisik. Bagaimana akan terjadi perubahan dalam fisik mereka? Apakah di usia remaja mereka semakin lebih tinggi atau semakin lebih gemuk? Akan terjadi perubahan-perubahan di dalam diri peserta didik. Kemudian akan terjadi juga masalah yang berkaitan dengan orang-orang di sekeliling. Penerimaan mereka berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan bagaimana keberadaan kehidupan mereka dalam lingkungan belajar, mungkin berkaitan dengan intelektual, cara mereka untuk memahami sesuatu. Ada yang minder, ada yang merasa tidak bisa berkembang. Oleh karena itu mereka harus menerima diri mereka, harus menerima bagaimana keberadaan mereka. Bahkan permasalahan yang ada di masa-masa ini akan memacu mereka, memotivasi mereka untuk berkembang di masa remaja. Maksudnya di sini adalah berkembang dalam hal intelektual, bagaimana juga mereka berusaha menerima keberadaan mereka, bahkan mengubah keberadaan mereka menjadi lebih baik. Nah, kemudian karakteristik peserta didik dari segi gender. Ada yang disebut dengan perempuan dan yang disebut dengan laki-laki. Tidak ada sebutan lain di luar ini. Hanya ada laki-laki dan perempuan. Karakteristik peserta didik dari segi latar belakang. Nah, ada yang disebut dengan budaya. Kalau dari segi budaya kita melihat bagaimana mereka kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diteruskan dari generasi ke generasi. Kemudian etnik ini biasanya orang-orang yang tergolong termasuk dalam suatu etnik mengidentifikasi mereka memiliki etnik yang sama berdasarkan dari garis keturunan. Kemudian ras adalah sekelompok orang yang merasa memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri apa? Yaitu ciri-ciri biologis. Kemudian perbedaan kelas sosial. Perbedaan kelas sosial misalnya penghasilan orang tua atau pekerjaan orang tua itu akan memunculkan perbedaan, misalnya cara berpenampilan. Berkaitan dengan perbedaan kelas sosial, kita juga harus ingat bahwa ini berhubungan dengan pekerjaan, penghasilan, bahkan jabatan atau status sosial dari orang tua mereka. Ini sangat mempengaruhi peserta didik. Kenapa saya katakan sangat mempengaruhi peserta didik? Karena kalau kita perhatikan di sekolah, para peserta didik membuat kelompok-kelompok berdasarkan dengan status sosial mereka. Pengelompokan orang yang di bawah rata-rata penghasilan orang tua mereka, ada peserta didik yang menengah, ada yang membuat kelompok peserta didik yang penghasilan orang tua mereka di atas rata-rata, bahkan memiliki kekuasaan dalam hal politik misalnya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan hal ini, karena ini sangat berpengaruh pada psikis peserta didik. Bukan hanya berpengaruh, bahkan sangat cenderung mempengaruhi psikis peserta didik. Kita harus menolong para peserta didik jangan sampai ada yang merasa minder, ada yang merasa susah bergaul dengan orang-orang yang kelas sosialnya di atas. Kita sebagai guru harus menolong mereka agar tidak ada yang minder, tidak ada yang takut untuk bergaul. Nah, itulah yang bisa saya ajarkan kali ini tentang karakteristik peserta didik, bagaimana kita belajar dari segi usia, kita belajar dari segi gender, kita belajar dari latar belakang sosial. Banyak aspek yang harus kita pahami tentang peserta didik. Banyak hal yang harus kita analisis tentang karakteristik peserta didik agar menolong kita bagaimana kita menuntun mereka dalam belajar. Kita tahu potensi mereka, kita tahu kebutuhan mereka, dan kita mampu mencapai
hasil belajar yang baik. Karena itulah tujuan dari pendidikan, tujuan dari kita mengajar mereka agar supaya tujuan pendidikan itu tercapai. Seperti yang sudah saya katakan minggu kemarin, mereka boleh memperoleh akhlak yang mulia, mereka bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diterima dalam ruang lingkup masyarakat dan boleh bermanfaat di masyarakat. Inilah yang boleh saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu minggu depan.